Did you know pollution happens when harmful things are added to our environment? There are different types of pollution, like water, land, and air pollution. Water pollution happens when harmful things like trash, sewage, or chemicals are added to our rivers, lakes, and oceans. This can hurt the fish, frogs, and other living things that live in the water. Some of them might not be able to survive if the water is too polluted. Can you think of some ways people can cause water pollution? Land pollution happens when harmful things are added to the land. When people litter or dump waste, it can hurt the soil and the animals that live there. Then there's air pollution. This happens when we burn rubbish or when smoke comes out from cars and factories. This kind of pollution can make the air dirty and can be harmful to us and other living things. Now, can you think of some things we can do to stop land and air pollution? Remember, every little bit helps when it comes to taking care of our planet. Seperti yang kita ketahui, kualitas lingkungan di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu masalah serius. Salah satu contohnya banyak terjadi pencemaran terhadap lingkungan, seperti pencemaran terhadap air, tanah, yang disebabkan oleh limbah industri. Nah, oleh sebab itu, di sini saya akan bertanya kepada Ibu terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri ini. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana limbah industri menurut Ibu, bagaimana limbah industri mempengaruhi kehidupan masyarakat dari segi kualitas lingkungan? Limbah industri bisa merusak kepada lingkungan, misalnya kepada lingkungan air terutama. Kalau limbah industri itu mengalirnya ke sungai, ke sumber-sumber mata air masyarakat, itu akan bisa menimbulkan pencemaran terhadap sumber mata air masyarakat tersebut yang biasa digunakan untuk mandi, mencuci, bahkan untuk air minum. Nah, yang kedua, kalau limbah industri itu mengenai pada tanah akan merusak struktur tanah tersebut. Bisa jadi akan menurunkan hasil panen karena rusaknya dari kerusakan pada tanah yang ditimbulkan oleh limbah industri tersebut. Bisa juga karena sumber mata air yang dipakai oleh masyarakat tercemar bisa menyebabkan penyakit seperti mencret, diare, atau keracunan. Bisa juga limbah-limbah industri yang berbahaya yang asalnya dari logam akan menyebabkan berbagai penyakit, misalnya penyakit kanker. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mengatasi limbah industri yang berdampak kepada lingkungan ini? Sebenarnya limbah industri itu adalah tanggung jawab dari si pabrik itu sendiri sebagai penghasil limbah. Mereka juga harus ada dong pengelolaan limbahnya. Harus ada mempunyai SOP bagaimana pengelolaan limbah itu tidak mencemari lingkungan. Kalau misalnya masyarakat ini lingkungan tercemar, masyarakat juga harus mempunyai kesadaran sendiri, pengetahuan sendiri bagaimana lingkungannya tetap terjaga. Kemudian kalau misalnya masyarakat menemukan hal-hal demikian, masyarakat bisa memberikan laporan kepada pemerintah atau pihak terkait yang berhubungan dengan pabrik penghasil limbah tersebut. Jadi sebenarnya adalah kesadaran dan usaha masyarakat juga sangat penting dalam hal ini agar lingkungan sekitar tetap terjaga dari limbah tersebut. Pertanyaan selanjutnya,
Menurut Ibu, apa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah dan air akibat limbah industri tersebut? Kalau dari segi ekonomi, kalau misalnya pencemaran terhadap air, tentu orang-orang yang biasa menggunakan air, misalnya usaha perikanan, tambak ikan, akan menyebabkan keracunan pada ternak ikan mereka, tentu akan menurunkan omset daripada mereka. Kemudian kalau terhadap tanah, yang merusak tanah tentu akan mempengaruhi hasil panen. Hasil panennya akan berkurang, atau mungkin panennya tersebut bahkan tercemar kan. Kalau dari segi kesehatan juga, masyarakat akan mengalami penyakit seperti sesak nafas misalnya, atau diare, sakit perut, juga bisa menyebabkan keracunan, dan juga bisa berdampak menyebabkan penyakit kanker, terutama dari limbah-limbah plastik dan limbah-limbah pabrik yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Fahira dengan NIM 21060132. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan topik kualitas lingkungan tanah dan air dengan isunya yaitu perubahan iklim. Selanjutnya perkenalkan narasumber saya yaitu Zahra Kurnia Putri, yaitu salah satu mahasiswi di Kota Padang. Langsung saja pertanyaan yang pertama, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari baik secara pribadi maupun sebagai mahasiswa? Baik, menurut saya perubahan iklim berdampak langsung pada pola cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tidak teratur dan risiko banjir yang meningkat. Hal ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari saya sebagai mahasiswa, terutama untuk akses ke kampus yang sulit karena banjir. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk menjaga kualitas lingkungan tanah dan air di sekitar Anda? Baik, mungkin untuk langkah-langkah yang bisa saya ambil yaitu yang pertama dengan mengurangi penggunaan sampah plastik untuk mengurangi limbah yang mencemari tanah dan air. Dan yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan mendukung program daur ulang. Selanjutnya, menanam pohon atau tanaman di pekarangan rumah untuk meningkatkan daya serap air dan tanah. Dan yang terakhir, dengan menghindari membuang limbah rumah tangga seperti minyak atau deterjen ke dalam saluran air yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim seperti pelestarian lingkungan atau pengelolaan limbah? Baik, menurut saya pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti pembatasan penggunaan sampah plastik, penghijauan, dan juga pengolahan sampah di TPA air dingin. Namun untuk implementasinya masih terus harus ditingkatkan lagi karena masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kebijakan ini, sehingga edukasi dan penegakan hukum harus diperkuat lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda atau orang di sekitar Anda pernah mengalami dampak langsung dari penurunan kualitas lingkungan tanah dan air seperti banjir atau masalah sanitasi? Jika ya, bagaimana cara Anda mengatasinya dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Kota Padang sering mengalami banjir, terutama di daerah-daerah yang mengalami drainase buruk seperti Lubuk Buaya dan Tabing. Penurunan kualitas air juga menyebabkan kesulitan mendapatkan air bersih saat banjir. Masyarakat biasanya mengatasi masalah ini dengan membuat sumur resapan, membersihkan saluran air secara berkala, dan menyediakan penampungan air darurat. Selanjutnya, apa pelajaran atau perubahan besar yang Anda rasakan dalam menjaga lingkungan sejak isu perubahan iklim semakin nyata, khususnya terkait kualitas lingkungan tanah dan air di Kota Padang? Pelajaran yang dapat saya ambil adalah tindakan individu seperti mengurangi limbah rumah tangga dan menanam pohon sangat berpengaruh dalam menjaga keseimbangan tanah dan air. Dan juga kesadaran akan pentingnya gotong royong masyarakat untuk menjaga lingkungan juga meningkat karena dampak perubahan iklim dan pencemaran tidak bisa diatasi dengan individual. Dukungan kebijakan yang tegas juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Anda telah bersedia menjadi narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazim Ramadan dengan NIM 21060135. Baiklah, kali ini saya akan membuat video wawancara tentang topik yaitu kualitas lingkungan tanah dan air. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama narasumber yaitu Azil Fabila. Baiklah, kali ini saya akan memulai wawancara tersebut. Baik saudara Azil, pertanyaan yang pertama yaitu apa dampak utama sampah plastik terhadap lingkungan di Sumatera Barat yang mempengaruhi kualitas lingkungan tanah dan air? Baik, kalau menurut saya akibat dampak sampah plastik ini terhadap mungkin Kota Padang ya, saya soalnya tinggal di Kota Padang, di Ulakarang. Dampak yang saya rasakan yaitu terjadinya banjir yang di saat setiap musim hujan itu pasti akan terjadi banjir di desa-desa maupun di tempat saya ataupun di tempat desa-desa yang lain, dan itu menurut saya sangat meresahkan. Jadi menurut saudara Azil, banjir yang terjadi di Kota Padang ini karena adanya penumpukan sampah di saluran air yang ada di Padang ini, maka itu mempengaruhi kualitas lingkungan tanah dan air yang ada di Kota Sumatera Barat ini. Ya, betul. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sampah plastik mempengaruhi kesehatan masyarakat di Sumatera Barat? Baik, kalau menurut kesehatan mungkin saya kurang lebih tahu soalnya saya bukan ahli di bidang kesehatan ya. Tapi yang saya lihat dan saya rasakan juga terhadap tetangga yang saya lihat ketika terjadinya banjir itu akan mengalami bisa dibilang kayak infeksi atau semacam gatal-gatal, atau juga terjadi semacam DBD atau hewan-hewan liar masuk ke dalam rumah akibatnya, dan sangat meresahkan bagi warga. Itu. Jadi menurut saudara Azil, penumpukan sampah plastik itu akan menyebabkan adanya terjadi perkembangbiakan sebuah bakteri, berkembangbiaknya seperti hama penyakit dan akan menjadi sarang penyakit. Itu juga mempengaruhi kualitas lingkungan tanah dan air. Nah, selanjutnya itu pada pertanyaan yang ketiga yaitu menurut saudara Azil, mengapa sangat penting untuk mengelola sampah plastik yang baik di Sumatera Barat ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pada kualitas lingkungan tanah dan air? Kalau menurut saya yang perlu dilakukan ya mungkin kalau dari pemerintah atau apa, mungkin bisa pemerintah menghimbau kepada warga-warga untuk lebih ketat jangan membuang sampah sembarangan, dan menurut saya yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar tidak membuang sampah sembarangan. Intinya jika kita tidak membuang sampah sembarangan maka hal-hal terjadi seperti banjir, hal-hal buruk lainnya sepertinya tidak akan terjadi, mustahil akan terjadi jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Jadi pengelolaan yang baik dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitaran Kota Sumatera Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zafran dengan NIM 21060149. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai salah satu rekan saya dengan tema kualitas lingkungan tanah dan air, yang mana fokus tema yang saya angkat yaitu mengenai isu degradasi tanah. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu sebagai narasumber dari wawancara saya. Bisa perkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Fakri Rahman dari jurusan Ilmu Ekonomi. Oke, baik. Mungkin sedikit saya paparkan dulu ya, Pak, mengenai apa itu degradasi tanah. Degradasi tanah adalah penurunan kualitas tanah akibat proses alami atau aktivitas manusia yang menyebabkan tanah kehilangan kemampuan produktivitasnya. Degradasi ini mempengaruhi fungsi ekosistem, kapasitas tanah untuk mendukung pertanian, menyimpan air, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, mungkin dari pandangan Anda,
bagaimana pendapat Anda terhadap degradasi tanah yang ditimbulkan oleh manusia yang menggunakan pupuk kimia itu secara berlebihan? Mungkin bisa dijawab, Pak. Menurut saya sendiri, penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Kenapa? Karena itu dapat merusak tanah. Walaupun dilihat dari jangka pendek, hal tersebut dapat meningkatkan produksi, namun dari jangka panjang hal tersebut dapat merusak tanah, karena tanah akan kehilangan mikroorganisme yang membantu dalam kesuburan tanah. Hal ini juga dapat menjadi acuan manusia tidak peduli kepada lingkungannya. Oke, berarti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya ya, Pak. Cuman dari dari persepsi Bapak mungkin dampak negatifnya agak banyak ya. Yeah. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kita kan sebagai mahasiswa gitu Pak. Lalu adakah dampak dalam kehidupan sehari-hari nggak pada permasalahan ini? Tentunya akan berdampak sekali ya, karena apabila tanah tersebut sudah rusak, maka hasil produksi panen dari petani pun juga kurang berkualitas. Hal tersebut dapat meningkatkan harga pangan. Terlebih lagi, saya sebagai mahasiswa apabila ingin membeli pangan untuk kebutuhan sehari-hari, itu akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Dan juga untuk masa depan, tanah yang rusak juga berpengaruh kepada anak cucu kita nanti. Oke. Baik, mungkin langsung saja pertanyaan ketiga. Menurut Bapak Fari, apakah degradasi tanah ini berpengaruh juga terhadap kualitas air enggak? Sangat berpengaruh juga, karena degradasi tanah sendiri dapat mengakibatkan tanah lebih mudah terkena erosi, dan itu juga akan menggunakan air hujan untuk masuk ke dalam aliran sungai, waduk, yang membuat air tersebut terkontaminasi dan juga akan menjadi keruh. Air tersebut juga dapat beracun untuk dikonsumsi oleh kita semua. Oke. Lalu dari permasalahan ini, mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan terhadap masalah ini, mengenai solusi, ada nggak solusinya yang dapat kita berikan nggak dari pandangan Bapak? Mungkin kalau untuk solusi sendiri ya dimulai dari petani, mengurangi pemakaian pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Dan untuk pemerintah mungkin membuat sebuah inovasi untuk mengedukasi para petani bagaimana berbahayanya dalam penggunaan pupuk kimia. Dan untuk saya sendiri sebagai mahasiswa, saya juga akan ikut dalam menggaungkan pupuk kimia ini berbahaya dan harus diganti dengan menggunakan pupuk organik. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya Pak.